Jadi malam ini saya mengangkat sebuah topik yaitu mengisi jiwa yang kosong. Nah, kenapa saya menyampaikan pesan ini malam ini? Karena hari-hari ini saya banyak mendapat request untuk berdoa dan banyak permintaan yang akhirnya saya mulai merenungkan dan juga dari berita-berita yang kita dengar tentang pergumulan-pergumulan di mana saja anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun semuanya mengalami hal-hal yang hari-hari ini semakin intensitas masalahnya yang semakin meningkat, ya Bapak Ibu, dan itu semua tentunya bisa membuat kita ada dalam kondisi-kondisi yang akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang mungkin saja takut dan mungkin kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan yang tentunya kalau tidak Tuhan kita juga pasti bisa lemah, Bapak Ibu. Nah, saudara tahu nggak bahwa yang namanya jiwa manusia itu kan terdiri dari pikiran, kemauan, dan kehendak. Ya, dalam satu tubuh manusia, dalam satu keutuhan manusia, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kemauan, dan ada kehendak. Nah, masalah yang paling sering mengganggu, ada satu pepatah yang mengatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Dan ketika jiwa kita mengalami pressing, Bapak Ibu, lambat laun itu akan berakibat kepada tubuh kita. Sehingga tubuh kita pun akhirnya bisa sakit. Sebab itu malam ini saya mau mengangkat sebuah topik tentang ternyata jiwa yang sakit atau jiwa yang mengalami kelemahan itu berawal dari sebuah rasa kekosongan yang kita alami. Nah, saya mempunyai sebuah data atau data yang saya dapatkan tentang bahwa banyak orang-orang, termasuk orang-orang terkenal sekalipun, yang ternyata mereka boleh sukses, mereka boleh kaya, mereka boleh menjadi punya karisma, pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada banyak sebenarnya, tapi saya mengangkat dua saja contoh malam hari ini. Ya, yang pertama itu adalah presiden kita, Bapak Soekarno. Ya, ini sebuah artikel yang saya dapat. Di sana menuliskan tentang di hari-hari terakhirnya dia mengalami sepi, tersisih, diasingkan, ya. Dan sampai akhirnya dia bahkan mengalami yang namanya depresi, ya. Dia tiap hari duduk sambil termenung, kadang-kadang bahkan ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus semakin merosot, ya. Ini kenang daripada tim dokter kepresidenan yang merawat Bung Karno pada masa itu. Dan dikatakan di sini bahwa ditaruh di dalam biografinya, dikatakan bahwa kisah tragis dan kesepian di akhir hidupnya. Bahkan sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, dia ahli berpidato. Tapi dalam kondisi yang kosong dan sudah tidak lagi berdaya, Bapak Ibu, akhirnya dia cuma bisa mengucapkan satu kata. Ya, dia mengucapkan Allah dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara pasti tidak asing dengan yang namanya Steve Jobs, ya. Dia adalah, kalau saudara tahu tentang Apple, nah dia adalah orang yang menciptakannya atau menemukannya, Bapak Ibu. Nah, dia pemilik daripada perusahaan ini sendiri. Dan ia meninggal di usia yang masih cukup muda, yaitu 56 tahun, sebagai miliarder. Dan oleh penyakit yang dialami, yaitu kanker pankreas. Dan dia meninggalkan sekitar 343 triliun rupiah. Wow. Dan ini saudara dengarkan kata-kata terakhir dia di ranjang. Ya, saya kutip ini. Dia katakan, saya mencapai puncak kesuksesan di dunia bisnis. Di mata orang lain, hidup saya adalah lambang kesuksesan. Namun selain bekerja, saya hanya memiliki sedikit kegembiraan. Pada akhirnya, kekayaan hanyalah fakta kehidupan yang biasa saya lakukan. Jadi dia cuma sebuah fakta aja. Pada saat ini saya berbaring di atas ranjang, sakit, dan mengingat seluruh hidup saya menyadari bahwa semua pengakuan dan kekayaan yang saya banggakan telah memudar dan menjadi tidak berarti dalam menghadapi kematian yang akan segera datang.
Benda-benda material yang hilang dapat ditemukan, tapi ada satu hal yang tidak pernah dapat ditemukan ketika itu hilang, yaitu hidup. Tahap manapun dalam hidup kita saat ini dengan waktu, kita akan menghadapi hari ketika tirai turun. Seiring bertambahnya usia, kami perlahan-lahan menyadari bahwa memakai arloji seharga 300 atau 30 US dollar, keduanya memberitahu waktu yang sama. Jadi nggak ada yang membedakan antara yang mahal atau yang murah, ya. Bahwa uang di dalam dompet atau tas tangan 300 atau 30 dolar, jumlah uang di dalam dompet itu ya sama, walaupun dompetnya mahal ataupun murah. Kemudian rumah yang kita tinggal, mau harganya berapa? Mau harganya 100 juta atau 1 miliar. Toh, ya kita akan mengalami yang namanya kesendirian juga di dalam rumah itu. Sebab itu dia bilang begini, jangan mendidik anak-anak Anda untuk menjadi kaya, didik mereka untuk menjadi bahagia. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan tahu nilai sesuatu dan bukan harga. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah orang-orang yang kaya, terkenal, berkarisma, ya. Siapa nggak mengenal Bung Karno? Siapa nggak mengenal Steve Jobs? Tapi akhir hidup mereka pun mengatakan bahwa mereka mengalami kekosongan jiwa, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, saya coba cek, ya. Dan ini tidak untuk menghakimi siapa-siapa, tapi ini untuk merecek diri kita sendiri. Kalau kita mengalami itu, ini tanda-tanda yang mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu bagaimana caranya untuk menemukan solusi keluar dari kekosongan jiwa. Sekali lagi, ketika jiwa kita mengalami kekosongan, kita akan mengalami stres, depresi, dan berakibat kepada tekanan-tekanan yang tidak terkendali, dan tubuh kita akhirnya juga ikut sakit. Sebab itu, Bapak Ibu, kita lihat ya malam ini sebelum saya akan ke poinnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi jiwa yang kosong itu. Maka saya akan beberapa ciri yang saya bisa bagikan malam ini, yaitu yang pertama, saudara bisa cek and recheck diri sendiri ya, nggak usah tengok kiri kanan, lihat kepada diri sendiri. Orang-orang yang punya ciri jiwa yang kosong, itu mereka sering merasa hidupnya tuh sepi, tidak bersemangat, dan tidak punya arah. Ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup, sehingga hidupnya itu terombang-ambingkan dalam ketidakpengertian. Tidak tahu kemana arah hidupnya. Ia tidak mengerti tentang siapa dirinya yang sejati. Ya, ketika dia menjadi seorang suami, ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi anak atau orang tua, dia menjadi guru ataupun murid, dia menjadi pendeta ataupun jemaat, apapun profesi yang dia miliki, seorang pekerja atau bos atau karyawan sekalipun, dia tidak tahu apa tujuannya dia ada di situ dan menjadi itu. Bos, papa, mama, anak, dia nggak ngerti. Jadi hidup tanpa destiny, hidup tanpa tujuan, ya. Dan apa yang akan terjadi ketika kita mengalami ini? Akan menjadi orang yang asal, ya udah, yang penting aku menikah. Setelah itu bagaimana istriku, bagaimana anakku, aku suka-suka, aku mau hidupnya seperti apa. Mudah putus asa ketika masalah datang, mudah menyerah dengan keadaan, ya. Dan akhirnya dia tidak mencapai kemaksimalan dalam hidupnya, ya. Hidupnya pas-pas, ya, lakukan asal aja. Yang penting hidup terus berlalu, terus berlanjut, ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu adalah orang-orang yang punya ciri kekosongan jiwa ini, dia suka salah fokus. Pintar sih pintar, ya, bahkan pintar dengan luar biasa. Tapi kalau jiwanya sendiri tidak memiliki isi atau merasa kosong, maka kepintaran, keahlian, talenta yang dia gunakan itu dipakai untuk bahkan untuk kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa tujuannya, itu diberikan kepadanya, ya. Dan parahnya itu bisa dipakai sebagai senjata untuk kelaliman atau untuk kejahatan, ya. Berlomba-lomba untuk mengejar kenamaan, kekuasaan, harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi itu akhirnya menjadi sia-sia.
Jadi fokusnya untuk pengejaran kepada hal-hal semu atau hal-hal yang sia-sia. Itu ciri daripada orang yang memiliki kekosongan jiwa. Kemudian apalagi Bapak Ibu? 3, ya kita lihat di sini. Orangnya nggak pernah merasa puas, ya, ataupun merasa bersyukur. Hidup selalu penuh dengan keinginan, ya. Ini memiliki yang namanya spirit lintah. Saudara, ya, Amsal 30 ayat yang ke-15 berkata, si lintah mempunyai 2 anak, untukku dan untukku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kan kalau kita punya anak 2, satu namanya mungkin Evelyn, satu namanya misalnya si Putri misalnya, yang lain gitu kan. Tapi ini untukku dan untukku. Artinya ini benar-benar semuanya hanya untuk diri sendiri, ya. Ini adalah spirit lintah, ya. Dan dikatakan di dalam Amsal 30 ayat 15 selanjutnya itu dikatakan ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Nah, apa itu Bapak Ibu? Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ini contohnya, ya. Artinya bahwa itulah ciri daripada orang yang punya kekosongan jiwa. Dia nggak pernah merasa cukup. Selalu punya keinginan. Sudah punya mobil 1, mau 2, mau 3. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan. Nggak apa-apa kalau bertambah karena memang kebutuhan. Tapi kalau memang udah nggak lagi butuh, cuman ingin, itu namanya ciri daripada kita memiliki kekosongan jiwa. Karena tidak pernah merasa cukup. Sehingga apa yang terjadi? Menimbulkan kekacauan dan kemerosotan moralitas. Di zaman sekarang ini terjadi karena banyak orang tidak pernah puas, ya. Kepengen dan kepengen lagi, sehingga menyebabkan banyak kekacauan, ya. Karena dia selalu mencari keuntungan bagi diri sendiri, bahkan rela mencelakakan orang lain, yang penting saya mendapatkannya. Karena apa? Hidup nggak punya nilai, hidup nggak punya kualitas, karena kosong. Jadi ibarat mobil yang tidak punya baterai, ya, dia bisa dilempar ke sana, buang kemari ke sana, dan dia tidak punya tujuan apapun. Seperti itu Bapak Ibu. Handphone yang tidak punya baterai, ya, dan akhirnya kosong kan, akhirnya bisa jadi barang rongsokan seperti itu. Nah, 2 Timotius 3 berkata bahwa di hari-hari terakhir, boleh multimedia bantu, 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya, judul daripada perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, tidak suka yang baik, menjelekkan orang, berlagak tahu. Pada dasarnya mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan Alkitab berkata, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Ya, ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Nanti Bapak Ibu baca ya di dalam 2 Timotius 3. Apalagi ciri daripada orang yang memiliki kekosongan jiwa. Mereka berkesan bodoh, ya. Bodoh. Kita tahu di dalam Matius berkata bahwa orang bodoh itu adalah orang yang membangun rumah, tapi ya ini 2 Timotius 3 yang tadi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ciri daripada orang yang memiliki kekosongan jiwa ini adalah mereka membangun rumahnya tuh di atas pasir, ya, sehingga datang badai, angin, rumahnya roboh. Orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar firman, kita ikuti ibadah dimanapun, kita Zoom, kita ikuti di gereja kita, di tempat-tempat komunitas kita, tapi nggak ada perubahan hidup. Kita tetap menjadi orang yang tamak, kita tetap menjadi orang yang suka gosip, ngerasanin orang, pelit, kita tetap menjadi orang yang pemarah, dan sebagainya. Hal-hal yang masih kita terus lakukan dalam hidup kita, itu adalah orang yang bodoh, ya. Karena dia tidak bisa membedakan dan mengerti mana hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak, yang asli dan yang palsu. Karena kekosongan jiwa ini menimbulkan kita kadang-kadang memiliki pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang tidak benar, ya.
berteman dengan orang yang salah, ya, dan sebagainya. Pada dasarnya orang ini bisa adalah orang yang pintar, orang yang kaya, tapi dia nggak tahu apa itu kebahagiaan, ya. Menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang tidak penting, mengejar popularitas, uang, hal-hal yang semu, dan akhirnya bisa membuat pelarian untuk menyalahgunakan dengan obat-obat terlarang, ya. Orang kalau stres kecenderungannya misalnya minum atau ngerokok yang terus berkepanjangan. Kadang-kadang itu di balik itu ada jiwa-jiwa yang kosong, ya Bapak Ibu. Dan mencari hiburan-hiburan yang tidak pantas akhirnya. Bahkan karena kekosongan jiwa, tidak sedikit orang kaya ini harus bunuh diri. Mereka pikir mereka membebaskan dirinya dari tekanan, Bapak Ibu. Padahal karena mereka nggak tahu, bodoh dan tidak tahu bahwa hidup ini tidak hanya di sini dan sekarang, tapi kita sekarang ini sedang mengerjakan sebuah kehidupan kekal yang akan datang, ya. Dan itu menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak tulus. Apa yang terjadi? Kita jadi orang yang bermuka dua, bermuka tiga. Kita nggak asli gitu loh Bapak Ibu. Kita jadi orang-orang yang palsu. Bahkan kadang-kadang kita menutupinya dengan kata-kata yang sepertinya kita rohaniawan atau orang-orang yang baik. Tapi pada dasarnya otak kita atau pikiran kita kadang-kadang negatif. Ya. Ilmu yang kita dapati dari pelajaran-pelajaran yang bahkan kelihatannya banyak, itu kebanyakan hanya mengisi kepala, ya, dan cuma menghiasi bibir, tapi tidak menyentuh ke kedalaman jiwa kita. Ini ciri ya Bapak Ibu, saya lagi menjelaskan tentang ciri. Dan kadang-kadang akhirnya kita bersembunyi di balik kesepian jiwa kita dengan pelarian-pelarian kepada hal-hal yang justru kompromi dengan dunia. Kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang justru hanya untuk menyenangkan diri sendiri karena nggak punya fokus tentang hidup ini. Bapak Ibu, apa solusi sekarang tentang bagaimana kita bisa mengatasi kekosongan jiwa ini sehingga kita tidak akhirnya berakhir di dalam masalah-masalah yang lebih parah, bahkan sakit penyakit. Mari buka dengan saya, tolong tunjukkan multimedia. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Ini adalah solusi untuk bagaimana kita mengatasi kekosongan jiwa. Multimedia bantu, Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, hati manusia itu kalau belum menemukan isi yang tepat atau benar, maka dia akan seperti spons. Seperti dunia orang mati tadi di dalam Amsal. Seperti rahim yang mandul tadi. Seperti api yang tidak pernah padam tadi. Dia selalu nggak pernah cukup. Akan selalu mau dan mau lagi. Ya, seperti spons yang terus menyerap dan tidak pernah puas. Itu kalau hati kita ini masih kosong, belum terisi dengan sesuatu yang benar-benar harus kita miliki. Dan Wahyu 3 ayat 20 mencatatnya bahwa satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan sehingga kita bisa puas dan bersyukur dalam hidup ini adalah, di sini dikatakan, Tuhan tahu bahwa kebutuhan kita yang sesungguhnya hanyalah Dia. Sehingga hanya dengan mengisi jiwa kita, dengan mengizinkan satu pribadi yang luar biasa. Saudara lihat gambar yang di belakang sana? Saya suka sekali dengan gambar ini. Dan hanya ketika dia mengisi jiwa kita yang kosong itu, saudara,
maka tempat-tempat yang tadinya kamar-kamar yang tadinya tidak terisi, itu akan terpuaskan. Rasanya akhirnya kita tidak akan punya banyak keinginan-keinginan dunia lagi karena jiwa kita terpuaskan. Hari-hari ini saya suka sekali dengan sebuah pujian. Dan izinkan saya menyanyikan pujian ini bagi Bapak Ibu ya. Kakak Cherry boleh bantu? Saya mau nyanyi sebuah lagu. Saudara santai ya, jangan tegang-tegang ya. Tadi mungkin agak terlambat, tapi tidak mengurangi lawatan Tuhan bagi kita malam ini. Oke, saya mau nyanyi sebuah lagu ini. Jiwa kita. Dan dia tahu itu. Makanya dia berdiri di sana mengetok. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kepenuhan di dalam jiwa yang kosong. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hatiku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hatiku. Kau amin. Oke, Bapak Ibu. Saudara diberkati dengan pujian ini? Bapak Ibu diberkati dengan pujian ini? Jadi, saudara, memang kita punya hati itu kalau tidak ada Tuhan, saudara, maka kita kepengen banyak hal, nggak pernah puas-puas, ya. Tapi kalau kita membuka hati kita, menyambut apa yang Tuhan Yesus lakukan, dikatakan Dia mengetuk pintu hati kita. Bapak Ibu, dikatakan di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, jadi solusi untuk mengatasi, ya judul daripada lagu ini adalah bagian terindah. Ya, jadi apa sih bagian terindah dalam kehidupan seorang anak manusia? Rumah yang mewah, harta yang banyak,
suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang pintar, kita bisa bilang kita puas. Tapi seberapa kepuasan yang bisa kita dapat? Tuhan tahu itu. Tuhan tahu manusia nggak pernah puas. Sebab itu dia menawarkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dia mati untuk menebus dosa kita. Suami kita secinta-cintanya sama kita. Kita misalnya sakit, belum tentu juga dia mau ganti sakit kan untuk kita. Iya enggak? Tapi Tuhan, dia ganti mati bagi kita. Dan nggak ada kasih di dunia ini yang lebih besar daripada kasihnya. Sebab itu jangan isi jiwamu dengan hal-hal lain. Ya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus datang menawarkan ini bagi kita? Yang pertama saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 20 tadi berkata, lihat. Ya, lihat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh behold. Ya, behold itu perhatikan. Pay attention, memperhatikan dengan sungguh. Sadar bahwa ada Tuhan di muka pintu. Saudara, jangan coba mengisi kekosongan jiwa dengan cara-cara kita sendiri. Kita akan tambah kacau, ya. Kita akan tambah melakukan banyak hal yang bisa justru membahayakan bagi diri kita sendiri. Berusaha dengan cara manusia itu terbatas, bukan cuma terbatas, bahkan nanti bisa bikin masalah. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Kita mencari hiburan dengan cara-cara dunia, dan akhirnya itu membuat kita tambah tersesat. Jadi kita perlu memperhatikan, lihat, sang pujaan hati kita, Tuhan Yesus, sedang mengetuk pintu hati kita. Lihat, ketika kita lihat, kita memperhatikan apa yang dia lakukan, dia mengetuk. Kalau saudara lihat pintunya, saudara lihat, pintunya itu dalam beberapa gambar yang seperti ini, kalau diperhatikan, dia nggak punya gagang pintu. Benar nggak? Ya, apakah ini cuma kebetulan? Kalau saya menemukan pesan profetik di balik itu, bahwa Tuhan bukan tipe Tuhan yang memaksa kehendaknya. Artinya, dia memberikan free will kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Memilih mau buka atau enggak. Ya, dia cuma mengetuk. Dia mau serius bilang begini, aku mau masuk ketemu kamu. Aku mau isi jiwa kamu. Aku mau isi kekosongan-kekosongan di dalam diri kamu yang membuat kamu bete, suka galau, ya, suka baper. Itu ciri orang yang punya kekosongan jiwa, Saudara, ya. Nggak bisa kontrol, karena bukan Tuhan yang kontrol, tapi dirinya yang kontrol sendiri. Jadi ikut-ikut perasaan, mood kita sendiri. Tuhan nggak mau, saudara. Makanya dia mau masuk, mau atur hidup kita, mau jadi nakoda untuk kita. Supaya, saudara, kita bisa terkontrol. Karena yang kontrol kita Tuhan, bukan kita yang jadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kalau kita yang jadi Tuhan bagi diri kita sendiri, mau-maunya kita. Lagi semangat melayani, mau semangat ibadah. Kalau lagi enggak gitu, saudara. Yang namanya keinginan Tuhan selalu on. Mungkin secara manusia bisa, tapi ketika Tuhan menguasai hidup kita, saya yakin saudara pasti terkendali. Seperti kuda yang dipasang kekang. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu mendapat ketenangan. Orang merendahkan hati itu, saudara, lemah lembut itu terkendali, ya, seperti kuda yang dikenakan kekang. Ya, dia mengetuk, tanda dia serius mau masuk. Lalu apa yang kita harus lakukan? Alkitab berkata, dengarkan suaranya. Ya. Wahyu 3 ayat 20 tadi berkata apa, saudara? Barang siapa yang mendengarkan, atau jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, ya. Ada banyak suara yang saudara bisa dengar, ya, dikatakan jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kalau dengar. Ya kalau nggak dengar, ya nggak mungkin Tuhan paksa masuk. Dan nggak mungkin kita bisa buka pintu. Ya nggak, Bapak Ibu? Kalau ada orang yang mendengar suaraku, kata firman Tuhan.
Berarti ada suara-suara lain yang bisa kita dengar. Atau ada penghalang daripada suara Tuhan yang bisa kita dengar. Bisa itu suara hati kita sendiri. Bisa itu suara iblis. Bisa itu suara dunia yang bisa menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Ya, yang berikut, karena kita terhalang oleh keinginan-keinginan kita sendiri, kita juga bisa menjadi orang yang sering degil. Tahu degil ya, bebal. Jadi ketika firman Tuhan datang, ditegur, misalnya ampuni ketika kita marah dengan seseorang. Firman Tuhan datang bilang, ampuni. Pertama tuh rasanya tuh ada teguran-teguran begitu tuh rasanya, oh iya deh aku ampuni. Tapi ketika disakiti lagi, oh iya deh, tapi tunggu dulu. Lama-lama, Bapak Ibu tahu nggak? Roh Kudus tuh diem, ya udah, nggak lagi kita udah bebal, degil, nggak bisa lagi dengar suara Roh Kudus dengan kalimat yang nggak bagusnya tuh tuli. Kita udah tuli, nggak bisa dengar lagi. Itu membuat kita akhirnya nggak bisa mendengar Tuhan mengetuk. Ketika Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan bilang, ayo nak, doa. Kita malah memilih nonton film, kita malah memilih melakukan hal-hal jalan ke mall. Ayo nak, kamu harus memberi. Malah pelit, kamu harus sabar. Malah marah, kamu harus lemah lembut. Malah tidak terkendali. Jadi kita melawan suara Tuhan. Aku mau masuk menemani kamu. Tapi kita malah mencari manusia dengan cara-caranya. Akhirnya kita nggak bisa dengar. Telinga kita nggak bisa peka dengar suara Tuhan. Ada satu anak terang, ya, dia WA saya, keponakannya Kristi, mungkin ada di sini ya. Dia WA saya pagi-pagi, bukan WA, voice note. Dia bilang begini, Bunda, bantu saya, ajarkan saya bagaimana caranya, saya pengen dengar suara Tuhan. Wow, keren banget. Dia nggak minta macam-macam. Dia minta pengen dengar suara Tuhan. Dia minta tolong, Bunda ajarin saya bagaimana dengar suara Tuhan. Akhirnya saya voice note dia. Saya bilang, bisa. Kamu bisa mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan. Kamu bisa diam dan berdoa saat teduh. Tuhan bisa bicara, sampaikan sesuatu. Saya ajarkan dia, saudara. Keren banget. Ini anak masih kecil, mungkin baru 6 tahun. Tapi punya keinginan-keinginan ilahi. Bagaimana dengan orang tua? Apakah kita juga punya keinginan untuk mendengar suara Tuhan lebih daripada suara hati kita, suara setan, suara dunia, atau keinginan-keinginan lain? Dikatakan di sana bahwa dengar, ya, jangan tutup telinga kalau Tuhan mengetok. Lalu ketika kita mendengar, apakah kita cuma mencuekinnya aja? Ah, sudahlah, lewatkan aja begitu. Aku masih punya kesenangan. Atau nanti aja deh Tuhan, ketika Tuhan panggil kita, ayo melayani. Kita pikir, masih muda, nanti aja Tuhan, aku lagi punya banyak kesibukan nih. Ketika nanti belum menikah, Tuhan aku masih sibuk. Begitu sudah menikah, Tuhan aku punya anak. Nanti udah punya anak, Tuhan aku lagi sibuk urus anak. Begitu nanti aku udah tua, aku mau melayani Engkau. Udah tua, urus cucu. So, lalu benar enggak bapak-bapak apalagi ibu-ibu ya, udah jadi mama urus anak sibuk, nanti jadi oma urus cucu. Akhirnya suara Tuhan datang panggil, kita cuekin Bapak Ibu. Mari kita belajar meresponi ya. Caranya adalah ketika kita mendengar ya, buka pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa nggak tuli atau respon, buka pintu hati. Dan ketika kita buka pintu, Tuhan nggak masuk rombak rumah kita. Tuhan nggak masuk bikin tambah kacau, galau kita. Tidak, saudara. Alkitab bilang begini apa katanya tuh? Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wow. Wow, saudara. Bilang wow dulu, keren banget. Loh, penguasa alam semesta mau makan di rumah saudara. Mau makan bersama dengan saudara.
Saudara, makan itu berbicara tentang pesta. Tuhan mau berpesta. Bayangkan kalau misalnya nih ya, presiden datang. Ya udah nggak usah presiden ya, kejauhan ya Bapak Ibu. Bupati lah, atau gubernur lah, atau tiba-tiba nih Pak Luther berkunjung ke rumah. Misalnya Bu Esther atau Bu Jen atau Ibu Paula, ya, Ibu Mondang misalnya, ya. Tiba-tiba Pak Luther muncul. Wah, saudara pasti senang kan? Contohnya seperti itu. Terus Pak Luther bilang, aku mau makan di rumahnya ibu. Saudara senang nggak? Jangan-jangan saya kegeeran lagi. Saudara senang kan? Nah, bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin daerah, saudara, ya datang mau bertamu di rumah saudara. Pasti kita senang banget. Dan Tuhan mau makan bersama dengan kita. Makan itu berbicara tentang Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau membuat pesta bersama dengan saudara. Ya, di Wahyu 3 ayat 20 tadi berkata, aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, dan hebatnya Tuhan kita tuh dia nggak pandang bulu, dia nggak pilih-pilih. Oh, aku mau makan dengan yang kaya, aku mau makan dengan yang hebat, yang punya karisma. Loh, kan semua dari Tuhan juga. Tapi Tuhan tuh nggak pilih-pilih. Saudara lihat, Matius pasal yang ke-9 ayat 9-13. Ini adalah salah satu contoh daripada Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih, ya. Dia datang, saudara ingat tentang kisah Sakeus, dia bilang aku mau bertamu di rumahmu. Tapi ini tentang Simon, ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13 berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini Matius pemungut cukai, pemungut pajak, saudara. Bea cukai, ya saudara. Dan pada masa itu orang-orang pemungut pajak itu suka peras orang. Tapi Tuhan Yesus justru datang buat orang-orang yang model begini, saudara. Lalu dikatakan di sini, ketika Yesus makan di rumah Matius, ayat berikutnya, datanglah banyak pemungut cukai, ya, dan orang berdosa. Lanjut multimedia, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi ini orang-orang yang sok tahu agamawi, yang tadi saya bilang menutupi diri dengan hal-hal rohani padahal kosong jiwanya. Contohnya ini, menghakimi. Mereka berkata kepada Tuhan, kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi mereka ini merasa diri yang paling benar, harus dengan mereka aja Tuhan makan. Tapi Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wow, keren banget saudara ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saudara dan saya, dia cari kita. Kalau kita cuekin model kasih yang seperti begini, saya mau bilang ya, keterlaluan. Tuhan Yesus mau masuk, mau makan bersama-sama dengan kita, saudara. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mau pesta bersama-sama dengan kita. Dan ketika, saudara, Matius 11 ayat 28 berkata, dia menawarkan dirinya, dia bilang begini, marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara galau, saudara berbeban berat, Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku mau masuk dengan kamu. Aku mau tinggal dengan kamu. Kalau ciri-ciri yang tadi ada pada kita, kita suka nggak semangat, kita kadang merasa sendiri, kita kadang hidup tapi nggak maksimal, kita masih baper, ya, kita masih kadang nggak bisa tahu bedakan mana yang jadi prioritas. Kita masih lebih senangkan diri kita daripada Tuhan, bahkan menghalalkan hal-hal dunia.
dan akhirnya menyepelekan kebenaran. Padahal Alkitab bilang, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Tapi banyak orang lebih mengedepankan hal-hal yang memuaskan. Dia lupa hidup ini tidak hanya kini dan di sini. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus masuk makan bersama dengan kita, maka kita akan memiliki kepuasan jiwa, ketenangan batin. Ya, tadi lagu yang saya nyanyi buat saudara itu, hingga pernah ku merasa, itu pengalaman saya. Dulu saya tuh banyak banget keinginan, saudara. Tapi ketika Tuhan, saya dulu, ya salah satunya aja, saya kepengen jadi dokter. Tapi ketika saya nggak bisa jadi dokter, memang saya suka misalnya mengedukasi orang kalau sakit dan sebagainya. Dan juga karena saya dibesarkan di didikan tante saya yang adalah seorang perawat, dan dari masa kecil sebelum saya sekolah, saya sudah pergi ke rumah sakit setiap hari. Di umur 5 tahun saya sudah melipat kain khas, saya sudah membuat puyer-puyer obat. Itu kebiasaan. Dan akhirnya saya tuh kepengen banget jadi dokter. Saya punya keinginan itu. Tapi ketika saya akhirnya nggak bisa jadi dokter karena saya di daerah saya dan saya nggak tega tinggalin orang tua saya akhirnya sekolah di sana. Pertama memang yang pertama saya tidak, saya lulus di kampus yang pertama dan akhirnya saya harus kuliah di sana. Lalu akhirnya saya berpikir, ya udah deh, kalau saya nggak jadi dokter, saya pengen punya suami dokter. Tetapi saudara, ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau dokter ke polisi ke presiden sekalipun, enggak. Saya kepengen kalau saya dikasih suami itu siapapun dia, minimal harus cinta Tuhan sama dengan saya cinta Tuhan. Minimal. Kalau dia cinta Tuhan lebih, senang banget. Please Tuhan. Saya nggak mau urus-urus orang yang belum cinta Tuhan, lalu saya mesti bikin dia yang lebih bertobat lah, lebih sungguh-sungguh. Enggak. Saya mau yang dia udah ketemu Tuhan, udah gila-gila nama Tuhan. Nah itu saya mau. Mending saya nggak menikah daripada saya menikah dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Itu keputusan saya. Keinginan-keinginan yang tadi itu udah nggak ada lagi. Yang ada cuma tentang gimana nih gua mau bikin Tuhan happy dan gimana nih aku mau bersama Tuhan. Jadi itu yang akhirnya kesininya Tuhan babat bagian dari kehidupan saya yang mau-maunya saya nggak ini lagi, saya lebih fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya saya ketemu dengan pilihan Tuhan bagi saya. Jadi suami saya itu, Pak Luther, suami saya itu, saudara, itu adalah pilihan Tuhan bagi saya. Bahkan dia lebih daripada dokter yang harus mengobatin orang. Dia cukup berdoa saja, Tuhan yang mengobatin. Keren, ya kan? Jadi akhirnya Tuhan, katanya Ibu Gloria, mengabulkan doa saya. Ya amin, Bu. Ya, Tuhan kasih yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan. Bukan cuma cinta Tuhan, sayang Tuhan. Wah, siapa tuh? Pak Luther pasti. Dia juga cinta sama saya. Ya, itu bonus tentunya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita prioritas Tuhan, kita lebih mau menyenangkan Tuhan. Nggak lagi tentang keinginan-keinginan kita, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Lihat, saudara. Dia akan mengisi kekosongan di jiwa kita. Dan dia akan memberikan ketenangan batin. Kita dan Tuhan tidak terpisahkan. Dan yang hebatnya, Tuhan mengampuni dosa kita seperti Simon tadi. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan pilih dia menjadi muridnya. Ya. Dan saudara lihat, Wahyu 3 ayatnya yang ke-21 berkata, barang siapa menang, ini lanjutan dari Wahyu 3 ayat 20 tadi. Aku akan masuk mendapatkan dia, makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Lalu ayat 21 bilang begini, barang siapa menang. Wow. Jadi ketika Tuhan masuk di hati kita, saudara tuh pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Keren kan saudara?
Jadi kita nggak menang karena kita berjuang, kita bertanding, kita ngapa-ngapain. Enggak. Kasih Tuhan masuk aja, buka pintu aja, izinkan dia makan dengan saudara. Saudara tuh menang, lebih dari pemenang. Lalu dia bilang begini, ia akan kududukan. Wow, dapat posisi loh Bapak Ibu. Bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow, saudara, saya baca ini, saya rasanya tuh pengen terbang-terbang. Maksudnya jaminannya tuh loh saudara, Tuhan sendiri loh yang punya tahta, yang punya langit bumi dan segala isinya, tidak terbantahkan, tidak terkalahkan. Dia janji mendudukan saudara dan dia bersama-sama di atas tahtanya. Keren banget. Sebagaimana dia menang dan duduk bersama dengan Bapa. Jadi begini, ketika saudara mendengar, saudara tadi ya langkahnya, saudara sadar dia ada di muka pintu dan dia mengetok. Lalu saudara dengar, saudara abaikan suara-suara lain dan fokus kepada suara Tuhan saja. Mengabaikan semua keinginan-keinginan dan saudara buka pintu, izinkan Tuhan masuk. Saudara dengar. Maka Tuhan mengatakan, saudara itu pemenang. Wow, jadi yang tinggal di dalam saudara itu pemenang. Maka saudara pun adalah pemenang dan lebih daripada pemenang. Lalu dia bilang, aku kasih posisi loh. Kamu duduk sama aku di tahtaku. Wow. Wow. Orang masih berdoa untuk minta keselamatan. Mungkin bagi nabinya atau bagi yang lain. Ini dia udah punya tahta. Dia janji sediaan rumah dan kasih tahta buat saudara. Kalau Tuhan model begini, Mas, saudara, nggak usah diraguin. Percaya, ikutin. Ya, agama itu cara manusia untuk dapat Tuhan. Tapi kekristenan, Yesus datang cari saudara. Kalau manusia cari Tuhan, nggak ketemu-temu. Kenapa? Tuhan itu standarnya tinggi banget. Mana mungkin manusia capai standar Tuhan. Tapi kalau Tuhan turun cari manusia, pasti ketemu. Katakan yes, unlimited. Dan sampaikan berita ini kepada seluruh dunia. Bilang, cara kamu nggak bisa ketemu Tuhan dan surga. Tapi cara Tuhan akan datang bawa kamu ke surga. So dia berasal dari surga. Dan dia sediakan tempat bagi saudara. Saudara akan pergi bersama dengan dia. Bukan cuma hidup di surga dengan dia. Saudara duduk memerintah bersama dengan dia di atas tahta. Wow. Saya bangga, saya bersyukur. Ya, saudara tulis di situ, saya bangga, saya bersyukur. Saya amazing banget punya Tuhan yang kayak begini. Wow, wow, wow. Dan saudara, malam ini, dan siapapun saudara, dimanapun saudara berada, berita ini sampai kepada saudara. Mungkin saudara dengar di Facebook atau YouTube. Dengar ya, Tuhan mau masuk di hati saudara. So, Tuhan mau berikan kemenangan kepada saudara. Dan Tuhan mau saudara nanti kelak memerintah bersama dengan dia. Saudara akan mengalami kepuasan jiwa. Saudara nggak lagi jadi orang yang bete, galau, baper. Saudara nggak lagi jadi orang yang yoyo turun naik. Tapi saudara akan tetap on fire. Kenapa? Yesus yang pegang saudara. Yesus yang kendalikan saudara. Bukan lagi tentang saya. Saudara, saya ini manusia baper. Saya ini orang yang suka ya bawa perasaan. Nggak bisa disakitin, dikit-dikit nangis. Rasanya tuh gampang tersinggung. Tapi, saudara, di kota ini, Tuhan latih saya. Dan suami saya itu coach buat saya. Dia latih saya benar-benar, saudara. Dia bilang, kalau kamu nangis jangan buat dirimu, nangis buat jiwa-jiwa. Dan saya praktek. Awalnya saya bilang, nggak perasaan banget sih. Masa sih kalau kita lagi sedih, lagi dikecewain, kita nggak boleh nangis. Dia bilang, serahkan ke Tuhan. Urus bagianmu. Doakan jiwa-jiwa yang sedang ada dalam masalah beban hidup mereka. Maka Tuhan yang akan urus bagianmu. Ternyata saudara, saya nggak mampu. Tapi karena Yesus ada di dalam saya, dia bentuk saya,
Dia proses saya, dia latih saya seperti induk Raja Wali melatih anaknya. Dia nggak latih bergerombol. Didikan buat Ibu Yuliana, didikan buat Ibu Fitrianti, didikan buat Ibu Desiana, didikan buat Ibu Esther, Ibu Jen, buat Ibu Paula, buat Ibu Ibu Glory. Itu berbeda dengan saya. Kita semua punya didikan yang berbeda. Tapi pelatihnya satu, yaitu Tuhan Yesus. So, jangan takut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatan. Karena pada waktu kita dicobai, Tuhan izinkan itu datang. Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti tolong saudara. Makanya malam ini, saudara, buka hati. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Sebelum nanti saya serahkan kepada Pastor Luther. Saya mau berdoa. Buat Bapak Ibu yang selama ini, dari ciri-ciri yang tadi saya bagikan, saudara bilang, saya masih mengalami seperti itu. Kadang saya masih suka tersinggung, kadang saya masih suka marah, kadang saya masih belum bisa kendalikan keinginan-keinginan saya masih lebih hidup dengan keinginan dan bukan kebutuhan, sehingga akhirnya saya harus, ya, banyak masalah terjadi. Bisa jadi konsumtif dan sebagainya. Tapi malam ini, Tuhan akan puaskan saudara. Kalau itu Bapak Ibu, mari kita berdoa malam ini. Saudara bilang, Tuhan, saya mau hidup saya bukan lagi saya yang kendalikan, tapi Engkau. Saya mau malam ini, saya mau buka hati saya. Kalau itu Bapak Ibu, saudara mendengar berita ini, pesan ini di mana saja. Yesus berdiri di muka pintu. Dia sedang mengetok. Kalau saudara mau, saudara ikutin saya berdoa. Kalau saudara bilang, saya mau Yesus masuk di hati saya. Saudara bisa ikuti saya berdoa. Kalau itu saudara ikutin saya berdoa. Taruh tangan kanan di dada saudara dan tangan kiri saudara angkat kepada Tuhan. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, malam ini saya bersyukur bahwa saya sadar Engkau sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati saya. Dan malam ini saya buka hati saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Penuhi jiwa saya. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja. Memerintahlah. Berkuasalah dalam hidupku. Malam ini Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati menebus dosa saya. Dan saya percaya darah-Mu sudah menyucikan saya. Dan malam ini saya adalah anak Tuhan. Saya akan menerima janji-janji Tuhan. Setiap kekosongan di jiwa saya Tuhan, isi, penuhi dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan saya percaya, tidak ada lagi bagian yang kosong di jiwa saya. Karena Yesus sudah memenuhi semuanya. Dan hidup saya yang sekarang, bukan lagi yang lama, tapi hidup yang baru. Hidup berkemenangan dan kelak. Saya akan memerintah bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini. Saya mau makan bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau mau makan bersama-sama dengan saya. Di dalam kasih-Mu, saya terima semua janji-janji-Mu. Keselamatan-Mu. Dan semua keajaiban akan mendatangi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, mengucap syukur bahwa Engkau ada di dalam saya, hidup di dalam saya, jadi Tuhan buat saya, jadi Raja buat saya, Juru Selamat buat saya, memerintah bagi saya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.